Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Bujang Rahman MSI dan Ibu Dr. Randa Loliana MPD selaku dosen pengampu mata kuliah BDP dan teman-teman semua yang saya banggakan. Adapun topik yang akan kami bahas pada presentasi kali ini yaitu menganalisis model pembelajaran Problem Based Learning (PBL). Sebelumnya izinkan saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dina Rahayu dan rekan-rekan saya ada Nakita Fioropa Rupawan, Nanda Fibilia Hantari, dan Peggy Idelia Heprima. Baik, selanjutnya materi yang pertama akan dibacakan oleh Nanda. Kepada Saudari Nanda dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatan waktu yang diberikan. Pengertian pembelajaran problem based learning. Pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning, disingkat PBL, merupakan salah satu model pembelajaran inovatif yang dapat memberikan kondisi belajar aktif kepada siswa. PBL adalah suatu model pembelajaran yang melibatkan siswa untuk memecahkan suatu masalah melalui tahap-tahap metode ilmiah, sehingga siswa dapat mempelajari pengetahuan yang berhubungan dengan masalah tersebut, dan sekaligus memiliki keterampilan untuk memecahkan masalah. Model PBL dimulai oleh adanya masalah. Masalah tersebut dimunculkan oleh siswa atau guru. Kemudian, siswa memperdalam pengetahuannya tentang apa yang telah mereka ketahui dan apa yang perlu mereka ketahui untuk memecahkan masalah tersebut. Masalah yang dijadikan sebagai fokus pembelajaran dapat diselesaikan siswa melalui kerja kelompok atau diskusi, sehingga siswa dapat berperan aktif berinteraksi dalam kelompok. Dengan menggunakan model pembelajaran PBL dapat meningkatkan pemahaman siswa tentang apa yang mereka pelajari, sehingga diharapkan dapat menerapkannya dalam kondisi nyata pada kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, konsep pembelajaran problem based learning. Dalam konsep ini, PBL tidak mengharapkan siswa hanya sekedar mendengarkan, mencatat, kemudian menghafal materi pelajaran saja. Akan tetapi, melalui PBL, aktivitas pembelajaran ditujukan untuk menyelesaikan masalah seperti siswa aktif berpikir, berkomunikasi, mencari dan mengolah data, dan akhirnya menyimpulkan. Untuk mengimplementasikan PBL, guru perlu memilih bahan pelajaran yang memiliki permasalahan yang dapat dipecahkan. Bahan pelajaran tersebut dapat diambil dari buku, video pembelajaran, atau dari sumber lain. Misalnya dari lingkungan sekitar, peristiwa keluarga, dan kemasyarakatan. Jadi pada intinya, model PBL ini menekankan pada kemampuan siswa untuk memecahkan suatu permasalahan secara ilmiah, di mana pembelajaran berawal dari suatu permasalahan nyata yang ada di sekitar lingkungan siswa, yang diorganisasikan dalam pelajaran sehingga siswa lebih bertanggung jawab terhadap belajarnya. Dengan demikian, diharapkan siswa mampu memahami hubungan antara apa yang dipelajari dengan kenyataan dalam kehidupannya. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Saudari Nanda. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Nakita. Kepada Saudari Nakita dipersilakan. Baik. Selanjutnya ada langkah-langkah pembelajaran problem based learning. Tahapan atau sintak PBL menurut Andres meliputi 5 langkah sebagai berikut. Yang pertama, memberikan orientasi tentang permasalahannya kepada siswa. Pada tahap ini, guru menjelaskan tujuan pembelajaran, memotivasi siswa agar terlibat dalam kegiatan mengatasi masalah. Yang kedua, ada perorganisasian siswa untuk belajar. Guru membantu siswa mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas-tugas belajar yang terkait dengan masalah tersebut. Yang terakhir ada pembimbingan penyelidikan individual atau kelompok. Guru mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi yang sesuai, melaksanakan eksperimen untuk mencari penjelasan dan solusi. Next, Dina.
Selanjutnya ada pengembangan dan penyajian hasil karya. Pada tahapan ini, guru membantu siswa dalam merencanakan dan menyiapkan karya yang sesuai seperti laporan, video, dan model-modelan dan membantu mereka untuk menyampaikan kepada temannya. Yang terakhir ada analisis dan evaluasi proses pemecahan masalah autentik. Pada tahapan ini, guru membantu siswa untuk melakukan refleksi atau evaluasi terhadap penyelidikan dan proses-proses yang mereka gunakan. Next, Dina. Adapun kelebihan dan kekurangannya pembelajaran problem-based learning sebagai berikut. Yang pertama, dapat membuat pendidikan di sekolah lebih relevan dan dengan kehidupan, khususnya dengan dunia kerja. Yang kedua, dapat membiasakan para siswa menghadapi dan memecahkan masalah secara terampil. Yang selanjutnya dapat mereka gunakan pada saat menghadapi masalah yang sesungguhnya di masyarakat kelak. Yang ketiga, dapat merangsang pengembangan kemampuan berpikir secara kreatif dan menyeluruh, karena dalam proses pembelajarannya para siswa banyak melakukan proses mental dengan menyoroti permasalahan dari berbagai aspek. Selanjutnya, kekurangan pembelajaran problem learning. Stop dulu, Dina. Selanjutnya, saya akan dibacakan dengan rekan saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Saudari Nakita. Selanjutnya, materi akan dibacakan oleh Peggy. Kepada Saudari Peggy, dipersilahkan. Terima kasih moderator. Selanjutnya ialah kekurangan dari pembelajaran problem-based learning. Sebagai sebuah model pembelajaran, selain memiliki kelebihan, PBL juga memiliki kekurangan. Menurut Abudin, kekurangan PBL antara lain, yang pertama, sering terjadi kesulitan dalam menemukan permasalahan yang sesuai dengan tingkat berpikir siswa. Hal ini dapat terjadi karena adanya perbedaan tingkat kemampuan berpikir para siswa. Yang kedua, sering memerlukan waktu yang lebih banyak dibandingkan dengan penggunaan metode konvensional. Yang ketiga, sering mengalami kesulitan dalam perubahan kebiasaan belajar dari yang semula belajar mendengar, mencatat, dan menghafal informasi yang disampaikan guru menjadi belajar dengan cara mencari data, menganalisis, menyusun hipotesis, dan memecahkan masalah sendiri. Selanjutnya, kesimpulannya yaitu problem-based learning merupakan sebuah metode pembelajaran di mana siswa belajar melalui problem solving atau pemecahan masalah pada suatu masalah kompleks atau illustrated problem yang tidak hanya mempunyai satu macam solusi. Dalam model ini, siswa bekerja berkelompok secara kolaboratif untuk mengidentifikasi hal-hal yang mereka perlukan untuk belajar guna memecahkan masalah, mengarahkan belajar mandiri, mengaplikasikan pengetahuan baru mereka untuk permasalahan itu, serta merefleksi apa yang telah mereka pelajari dan keefektifan strategi yang telah mereka gunakan. Terima kasih. Sekian pemaparan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudari Peggy. Selanjutnya, kesimpulan selanjutnya akan saya bacakan. Problem-based learning dapat digunakan sebagai salah satu metode pembelajaran yang berkarakter dan berwawasan global. Hal ini bisa dilihat dengan adanya karakteristik yang ada dalam pembelajaran problem-based learning. Pada setiap tahap-tahap pembelajaran, problem-based learning juga mencerminkan metode pembelajaran yang berkarakter, seperti rasa ingin tahu, kerja keras, gemar membaca, peduli lingkungan, dan peduli sosial terhadap permasalahan yang dimunculkan guru dalam pembelajaran.
Baik, sekian presentasi dari kami. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.